Ini adalah penghulu segala alam semesta yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi alam seluruhnya. Orang-orang Quraisy itu heran dan berkata, "Apa yang membuat engkau berkata begitu?" Tadi aku melihat batu-batu dan pohon tertunduk sujud kepadanya. Sedangkan batu-batu dan pohon itu tidak mungkin tertunduk sujud kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hikmah, masih ingatkah Anda akan atraksi ini? Ya, tradisi lompat batu adalah budaya masyarakat Nias, Sumatera Utara. Dahulu, batu setinggi 2 meter ini harus dilompati oleh para pemuda Nias sebelum berangkat perang antar suku. Lompatan yang tinggi akan membantu para pemuda ini membobol benteng lawan. Kini, karena tidak ada lagi perang, tradisi ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari masyarakat Nias, terutama bagi para pemudanya sebagai ajang menunjukkan kedewasaan. Ayo, sekarang artis kita Marcel akan mencobanya. Siap! Marcel! Nah, ternyata sulit kan? Memang butuh latihan rutin agar bisa melompati batu ini. Sahabat tertarik mencoba? Sahabat Hikmah, batu adalah salah satu benda ciptaan Allah yang sehari-hari banyak dimanfaatkan manusia. Bahkan saking bermanfaatnya, sebuah batu meteor yang jatuh di pekarangan rumah bisa dijual seharga 200 juta rupiah. Ya, Joshua Huta Galung, warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menemukan batu meteor seberat 2,2 kilogram itu di halaman rumahnya. Joshua mengaku batu itu laku dijual kepada seorang warga negara asing seharga 200 juta rupiah. Namun sang pembeli justru menyangkal, ia memang membeli batu itu, tapi tidak dengan harga sebesar 200 juta rupiah. Sementara menurut kepala lapan, batuan itu tidak dalam kapasitas lapan untuk mengamankannya, sehingga sah-sah saja untuk dijual bebas. Tidak ada aspek keamanan dan keselamatan yang memang harus dilindungi bagi warga di sekitar temuan tersebut. Kemudian untuk nilai penelitian terkait dengan objek tersebut pun itu tidak ada urgensinya. Sebelumnya, batu meteor jatuh usai Joshua dan istrinya mendengar suara gemuruh dan petir di langit. Beberapa saat kemudian, suara dentuman keras terdengar di samping rumah mereka. Saat mencari benda yang melubangi atap rumahnya, Joshua menemukan batu misterius itu terbenam di dalam tanah. Menurut Joshua, batu itu terasa hangat dan punya medan magnet yang mampu menarik besi. Sahabat Hikmah, selain fenomena batu yang unik, di Indonesia juga dikenal sebagai daerah penghasil batu mulia bernilai tinggi. Salah satunya Nangro Aceh Darussalam. Kegemaran masyarakat akan batu mulia membuat masyarakat Nangro Aceh Darussalam berlomba-lomba menjadi penambang batu mulia. Euforia ini muncul akibat ditemukannya batu giok seberat 20 ton di Aceh. Lokasi penambangan selalu ramai oleh aktivitas warga menjadi penambang batu dan buruh angkut batu. Batu mulia yang ditemukan pun beragam jenis dan bentuknya. Di antaranya nefrit dengan warna hijau gioknya, serta black jade dengan dominasi hitam dengan urat-urat hijau yang mempesona. Jenis batuan dibedakan berdasarkan jenis kepekatan warnanya. Uang jutaan rupiah pun dapat diperoleh dengan menjual bongkahannya saja. Fenomena batu-batu unik dan mulia ini merupakan salah satu tanda bukti kebesaran Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita lihat diam di alam semesta ini dan merupakan benda mati, mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 12 tahun ikut pamannya dalam perjalanan dagang ke Syam. Di satu tempat di kota Busra, ada seorang rahib bernama Buhairah yang melihat pemandangan aneh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Buhairah melihat fenomena yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai dia berkata, "Hadza sayyidul alamin, yab'atsuhullah rahmatan lil alamin." Ini adalah penghulu segala alam semesta yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi alam seluruhnya. Orang-orang Quraisy itu heran dan berkata, "Apa yang membuat engkau berkata begitu? Tadi aku melihat batu-batu dan pohon tertunduk sujud kepadanya. Sedangkan batu-batu dan pohon itu tidak mungkin tertunduk sujud kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Dalam keterangan yang lain juga terdapat mukjizat-mukjizat bagaimana benda-benda mati juga bertasbih dan sebenarnya memiliki ruhnya juga. Beberapa saat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, batu-batu dan pepohonan juga memberi salam kepadanya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Inni la a'rifu hajaran di Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats." Aku paling tahu di mana letak batu-batu di kota Makkah ini. Karena dulu sebelum aku diutus, dia memberi salam kepadaku. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi agar tidak terkejut ketika nanti menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peristiwa yang terjadi sebelum Rasul benar-benar diangkat menjadi Rasul. Di antaranya adalah batu-batu yang berbicara dan mengucapkan salam kepadanya. Sahabat hikmah, batu-batuan merupakan kumpulan atau agregat dari mineral yang telah mengeras atau membeku. Batuan dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Berdasarkan penelitian para ahli, pembentukan batuan memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Siklus batuan berawal dari terbentuknya batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali. Jenis batu-batuan pun beragam, salah satunya adalah batu mulia. Hingga kini, batu mulia masih digemari oleh sebagian masyarakat sebagai aksesoris dan investasi. Walaupun tidak semeriah dulu, tren mengkoleksi batu mulia masih dilakukan banyak orang. Berbagai jenis batu mulia ini dijadikan incaran. Walau harganya tidak murah, tetap saja banyak orang yang rela merogoh kocek untuk membeli batu mulia yang ia inginkan. Batu mulia maupun jenis batu-batuan lainnya yang kita anggap hanya sebagai benda mati, ternyata dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dapat berbicara dan bertasbih layaknya manusia. Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Maka semua makhluk ciptaan Allah meliputi seluruh alam semesta dan isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan atas mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan para sahabat dapat mendengar batu bertasbih saat berada di telapak tangan Rasul. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halokoh atau majelis ilmu, di tangannya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka orang-orang yang berada di dalam majelis semuanya mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu itu bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di dalam majelis mendengarkan tasbihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan saat menjelang diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, Nabi semakin sering pergi ke Gua Hiro untuk tahanus, menyendiri, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melewati bukit bebatuan menuju goa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendengar suara yang menyapanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai utusan Allah. Saat beliau menoleh, jalur itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Kelak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering melewati berbagai rintangan, Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril dan diberitahu bahwa yang menyapa itu adalah pepohonan dan batu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku masih mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi ini memang sempat memunculkan perdebatan di kalangan ulama.
Namun banyak ulama yang menegaskan batu bicara ini adalah hakiki, bukan kiasan. Seperti yang ditegaskan Al-Manawi rahimahullah yang mengatakan ucapan salam ini adalah ucapan salam yang hakiki. Allah Ta'ala membuatnya bisa berbicara, sebagaimana Allah juga membuat batang kurma yang bisa berbicara. Lihatlah kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada batu ajaib itu, sehingga ia bisa berbicara, mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Siapa namanya? Nabil, Masya Allah. Nabil. Baik, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat 6, Masya Allah. Ini bicara tentang neraka ya. Kita sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa hati orang-orang beriman selalu bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Apalagi kalau kita mengerti bagaimana hikmah dan tujuan dari Allah mengisahkan cerita itu. Tadi seorang santri membacakan surat At-Tahrim ayat ke-6. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Sebenarnya batu dapat menjadi sumber energi ini adalah ilmu baru yang belum ditemukan ketika Al-Quran diturunkan 15 abad yang lampau. Disinilah kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan serta hal-hal yang belum ditemukan oleh manusia pada zaman itu. Ini menunjukkan kemukjizatan yang luar biasa. Untuk mengeluarkan energi dari batu atau ekstraksi energi dari batu itu, harus ada proses melepaskan energi dari inti atom batu. Dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya proses reaksi fisi nuklir. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui pembakaran yang sangat panas. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengenai api yang ada di dunia, perbandingannya dengan api yang ada di surga. Api yang ada di dunia ini hanya 1/70 dari panasnya api di neraka jahanam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Narukum hadhihi alladhi yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian gunakan untuk membakar pada hari ini adalah satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka nanti. Demikianlah mukjizat Al-Quran mengenai batu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang ilmu-ilmu baru, tentang kanun-kanun berkenaan dengan fisika dan kimia, tentang massa, tentang energi, dan bagaimana massa dapat berubah menjadi energi. Batu yang dapat berubah menjadi panas yang luar biasa. Sahabat hikmah, salah satu kisah batu yang paling masyhur adalah batu sijil yang dijelaskan dalam surat Al-Fil. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, pasukan tentara gajah yang dipimpin Abrahah menyerang kota Mekah dan berniat menghancurkan Ka'bah. Tetapi usaha pasukan gajah digagalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus burung ababil yang membawa batu dari tanah terbakar neraka sijil. Batu-batu itu kemudian dilemparkan kepada para tentara bergajah hingga mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak ulat. Batu sijil adalah batu dari tanah yang mengeras, dan ada pula yang menafsirkan batu sijil sebagai batu yang jatuh dari langit atau meteor. Semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam dituduh dan difitnah Bani Israel memiliki cacat dan penyakit kulit pada tubuhnya.
sehingga Nabi Musa alaihi salam selalu mandi sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dulu kebiasaan yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah mereka biasa mandi dalam keadaan telanjang bulat, yang satu sama lain bisa saling melihat aurat masing-masing. Saat Nabi Musa alaihi salam meletakkan kainnya di atas batu, tiba-tiba batu melarikan diri sambil membawa kain Nabi Musa. Hal ini membuat Nabi Musa terlihat auratnya dan berteriak sambil berlari mengejar sang batu untuk mengembalikan kainnya. Kaum Bani Israel dapat melihat aurat Nabi Musa dan berkata, "Demi Allah, Musa tidak berpenyakit apa-apa." Lalu Nabi Musa mengambil kainnya dan dipukulnya batu itu. Abu Hurairah berkata, pada batu itu terdapat 6 atau 7 bekas pukulan. Dari peristiwa ini turunlah surat Al-Ahzab ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan dia adalah orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. Sahabat Hikmah, kisah batu lainnya tidak dapat dipisahkan dari kota suci Yerusalem. Kota yang dikenal dengan sejarahnya di mana 3 agama besar dunia lahir. Yerusalem juga dikenal sebagai kota yang menyimpan peradaban tertua agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Salah satu hal yang paling menonjol di kota Yerusalem adalah sebuah bangunan dengan kubah berwarna keemasan. Bangunan ini adalah Masjid Kubah Batu atau Kipat Hasela menurut kaum Yahudi dan lebih populer dengan sebutan Dome of the Rock. Masjid ini berada dalam kompleks Masjidil Aqsa di kota tua Yerusalem, Palestina. Bangunan ini sering disebut Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa adalah nama keseluruhan kompleks seluas 144.000 meter persegi yang salah satu bangunan di dalamnya adalah masjid ini. Bangunan persegi 8 berkubah emas ini disebut kubah batu karena di bawahnya terdapat batu fondasi yang besar dan lebar. Umat Islam meyakini batu itulah yang menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada kisah yang menyatakan batu itu ingin ikut Nabi ke langit namun dilarangnya. Sehingga posisi batu pun seperti yang terlihat sekarang agak meninggi dengan ruang di tengahnya yang seringkali dipakai sebagai tempat sholat. Sedangkan kaum Yahudi meyakini batu itu adalah bagian dari bait suci yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam dan kiblatnya umat Yahudi. Bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Malik dari dinasti Umayyah pada tahun 687 dan selesai pada tahun 691. Ketika terjadi Perang Salib Kedua, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikan fungsi bangunan ini menjadi masjid pada tahun 1187. Masjid ini kemudian direnovasi dan diperindah pada masa pemerintahan dinasti Turki Utsmaniyah. Selama ratusan tahun bangunan ini diperebutkan oleh umat Islam dan kaum Yahudi. Ibnu Umar pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW membacakan ayat wa ma qadarullah haqqa qadrih. Orang-orang tidak mengagungkan Allah berdasarkan hak yang sebenarnya. Lalu dari atas mimbar itu Rasulullah SAW berkata, yumajjidul jabbaru nafsah. Allah yang maha perkasa itu memuji dirinya sendiri pada hari kiamat nanti. Anal jabbar, anal kabirul muta'al. Akulah yang maha perkasa, akulah yang maha perkasa. Akulah yang maha besar dan maha tinggi. Sehingga farajafal mimbar. Mimbar pun menjadi bergoyang. Sampai para sahabat berkata, hatta qulna la yakhurranna anhu. Sampai-sampai kami berkata, Rasul bisa jatuh dari atas mimbar itu. Benda-benda yang kita lihat mati itu ternyata juga memiliki ruh dan memiliki perasaan. Termasuk batu juga sebenarnya di depan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk yang mengerti serta mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah batu-batuan yang sangat besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar seperti gempa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam segera berkata, "Uthbut Uhud." Diamlah wahai Uhud.
fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tidak ada yang sedang berada di atasmu ini kecuali seorang nabi, seorang siddiq serta 2 orang syahid. Ada 2 kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat memerintahkan benda-benda mati di sekitarnya. Yang kedua adalah prediksi Nabi bagaimana kematian Umar dan Utsman akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai benda ciptaan Allah lainnya, maka kita tidak boleh memperlakukan batu secara berlebihan. Memilikinya sebagai perhiasan agar terlihat lebih menarik tentu boleh saja. Hanya saja jangan sampai menganggap batu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Sang Pencipta ya. Karena kita bisa saja jatuh kepada perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.